Oke, teman-teman bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke. Ada yang masih sedih, semuanya baik, bahagia ya? Siapa tahu masih baru putus cinta gitu kan? Mana siapa? Aduh. Ya pokoknya kita doakan ya semoga selalu bahagia gitu. Oke, saya ucapkan ya selamat datang di kelas 10. Ya, selama kemarin 3 tahun kalian itu belajar di SMP gimana perasaannya? Sharing sedikit. Gimana kamu Mbak? Kita kan belum kenalan, coba yang kerudung hitam. Sedikit aja sharing, sedikit. Pengalaman kamu selama di SMP kemarin. Perkenalkan, nama saya Indri Sagita. Selama SMP senang banget Ibu. Oke. Sama teman-teman saya di situ. Oke, pokoknya senang gitu ya Mbak Indri tadi. Oke, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada ungkapan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak. Oke, karena ini adalah hari pertama ya kita bertemu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum saya mengenal kalian, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Bakiatul Izzah. Ya, kalian bisa panggil saya Bu Izzah. Ya, saya merupakan halo. Saya itu merupakan guru bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11 di SMA ini. Ya, rumah saya di Wonopringgo, gitu ya. Oke? Oh sama, kamu juga Wonopringgo. Oke, nanti lain kali berangkat bareng ya Mbak. Ya. Oke, selanjutnya karena saya sudah memperkenalkan diri, maka saya ingin kenalan sama kalian nih. Oke, nanti kalau saya panggil namanya, kalian bisa angkat tangan dan kenalkan diri kalian. Dari SMP-nya mana? Mbak Amanda. Ya, namanya siapa Mbak? Oke, dari SMP? Oke, semuanya ternyata hadir ya, dan semuanya dari Pekalongan gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran di hari pertama ini bersama saya mengenai, bisa dibaca bareng-bareng, mengungkap memahami dan menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, di kelas 8 kalian pasti sudah pernah belajar LHO. Ya, saya mau itu ngajak kalian flashback, ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3, ya. Harapan saya, yang pertama adalah kalian itu memahami tentang pengertian, objek kajian dalam LHO itu apa, terus ciri-cirinya itu apa, struktur yang membangun LHO itu apa, dan yang terakhir adalah kalian mampu menyusun teks LHO atau laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah, nah ini, kalau saya bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang tempat ini? Apa ini? Museum. Kalau yang ada di pikiran kalian apa? Coba. Batik. Oke, semuanya masuk akal. Nah, terus kaitannya apa Bu pelajaran LHO dengan gambar ini? Nanti kita akan bahas di belakang. Yaitu apa sih itu laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang menyajikan informasi secara faktual dan sistematis berdasarkan pengamatan terhadap suatu objek. Tujuannya apa Bu? Kok kita harus belajar ini? Tujuannya agar kita tujuannya adalah menyampaikan fakta apa adanya, tanpa opini pribadi. Nah, objek yang bisa kita pelajari untuk mempelajari teks laporan hasil observasi itu ada 5, ya. Yang pertama itu adalah tumbuhan, hewan, terus tempat umum, terus ada fenomena sosial maupun fenomena alam. Nah, tumbuhan tuh misal daun teh, apalagi tumbuhan. Masa kelas 10 nggak bisa nyebutin tumbuhan? Ya, sawit, terus apa lagi? Ya, pokoknya lain-lain yang berkaitan dengan tumbuhan. Terus hewan misalnya ada harimau, kucing, terus
Eh, buaya. Buaya. Kenapa nunjuknya ini ya buaya? Buaya. Terus tempat umum, ada pasar, perpustakaan, terus tadi ada museum gitu ya. Terus fenomena alam, hujan, kabut, angin. Kalau dia yang tanya, Bu, kita kan padahal belajarnya teks laporan observasi, kenapa ada fenomena alam? Itu kan masuknya teks eksplanasi gitu. Dan nanti akan dibahas di belakang secara mendalam. Jadi kalian harus memperhatikan. Terus ada kegiatan sosial yaitu upacara dan juga gotong royong. Nah, ciri-cirinya biar kalian itu nggak keliru nih. Ini tuh masuknya teks apa ya? Biar nggak keliru antara satu teks dengan teks lainnya. Kalau teks LHO sendiri itu adalah secara singkatnya ada sistematis, faktual, objektif, terus menggunakan kata baku. Ya, terus yang terakhir adalah fokus pada satu objek pembahasan. Nggak boleh misalnya kita bahasnya perpustakaan tiba-tiba bahasnya museum. Itu nggak boleh, harus fokus pada satu objek. Gitu. Terus struktur teks laporan hasil observasi. Jadi laporan hasil observasi itu terbangun dari 3 struktur. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum isinya apa sih? Yaitu berisi tentang pengenalan objek yang diamati. Biasa ciri-ciri spesifiknya, gampangnya itu ada kata pengertian. Misalnya yaitu, adalah, merupakan, terus apa lagi? Dor, kelalen, ya, iyalah, gitu ya. Terus deskripsi bagian, yaitu berisi penjelasan rinci, ya. Misalnya dalam konteks teks ini, itu pada paragraf itu menjelaskan tentang jenis-jenis, terus ciri-cirinya dari objek yang kalian atau kita amati. Terus deskripsi manfaat, ya sesuai dengan namanya dong. Manfaat berarti tentang kegunaan ataupun fungsi dari objek yang kita amati. Terus, nah ini saya ingin satu untuk membantu saya membacakan, oke? Enggak, mana mic-nya? Ayo deg-degan ya. Mbak ini, ayo Mbak, dibantu Mbak. Satu paragraf aja, biar teman-temannya juga itu tahu. Ya maju. Ini kan kalian kan belum pada kenal kan, ini kan hari pertama masuk sekolah di kelas 10 ya. Nah ini pasti belum pada akrab. Nah ini biar kalian tahu teman sekelas kalian. Coba Mbak, namanya siapa dulu? Mbak Mut, oke. Ini ya Mbak Mut ya. Coba dibaca. Tanaman lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman hias sekaligus tanaman obat yang termasuk dalam keluarga Liliaceae. Tanaman ini dikenal dengan nama ilmiah aloe vera. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan subtropis karena mampu bertahan pada kondisi kering. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat teman kita. Oke, tadi sudah dibaca semua ya contoh teks LHO tentang ya. Oke, nah ini analisisnya. Coba pernyataan umum paragraf 1, kok urut ya ini ya? Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Coba kita lihat. Pernyataan umum. Tadi apa? Pernyataan umum berisi tentang pengertian ya. Ini. Ciri-cirinya ya, ini ada ini. Ya, itu berarti masuknya ke struktur pernyataan umum. Selanjutnya, kedap-kedap ini ya. Terus ini lidah buaya memiliki daun tebal. Ini masuk paragraf ini masuk ke struktur apa? Kenapa kok bisa masuk ke deskripsi bagian? Oke. Yang ketiga ini ya, yang ketiga adalah deskripsi manfaat, tentang fungsi dan manfaat. Oke, semuanya sudah tak jelaskan. Sekarang untuk memastikan bahwa kalian paham, saya ada LKPD nih, tugas kegiatan buat kalian. Ya. Oke. Jadi itu di situ ada itu mau pinjam 1 Mbak. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Kalian bisa dibaca nanti difahami. Kunci untuk menjawab ini dengan benar adalah membaca.
ya, dibaca dengan benar dan seksama. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis ya. Siapa yang mau maju? Oke, Mbak Ilma. Sini Mbak Ilma, maju. Pokoknya yang maju di pelajarannya Ibu dapat poin lebih. Iya, nanti minggu depan. Untuk objek pengamatan dalam teks tersebut yaitu objek pengamatan museum. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Ilma. Ya, pokoknya kalau di pelajaran Ibu ya, kalau kalian tuh berani maju bisa dapat nilai plus. Ya, siapa yang mau? Oke, semuanya mau, nanti langsung naik ke kelas ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah tahu nih, kalian sudah paham teks LHU itu apa, objek yang harus diamati itu apa, ciri-cirinya bagaimana, strukturnya itu bagaimana, itu sudah paham ya. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlatih bersama dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kalian agar di sini itu sudah siap, alangkah baiknya bersama kelompok tadi kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Oke, sebelum penutup pesan saya adalah selalulah membaca. Karena dengan membaca kalian bisa memahami seisi dunia ini tanpa harus mengunjunginya ke sana lah gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhirinya, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.